saya Nurhayriah. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2001 angkatan 1 di LPTK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tim saya, video pembelajaran kelas 4, tema 3 peduli terhadap lingkungan, subtema 2 pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Persiapan masuk kelas, silakan teman-temannya disiapkan. Ya, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Berdoa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan barisannya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Untuk memulai pembelajaran kali ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mas Ali silakan berdoa teman-temannya. Siap, gerak. Kita berdoa. Yatundi angkat rasul ditundukkan, ainun dikejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pembelajaran, buat absensi terlebih dahulu. Mas Azam, Mbak Nia, Mbak Mahira. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini berangkat semua ya. Hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 13 September tahun 2021. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi lagu nasional. Kita mulai bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah negaraku. Kembali ke tempat duduk. Untuk teman-teman yang lain silakan duduk. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kita sudah memiliki jiwa nasionalis. Bagaimana gigihnya para pahlawan dahulu untuk memerdekakan Indonesia Raya. Nah, pada penilaian kali ini nanti Boher akan menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan kalian. Nilai sikap Boher ambil saat pembelajaran dimulai. Apakah kalian nanti belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak? Saat ada tugas kelompok kalian ikut berdiskusi atau tidak? Kemudian nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan Boher ambil dari soal evaluasi yang Boher bagikan. Paham? Untuk pembelajaran kali ini bertanya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja kemarin? Tentang wawancara. Kemudian ada apa lagi? Dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Kalau sekarang nanti kita akan
sayur bayam. Mas Varian? Sayur buncis. Mbak Noah? Nah, sayur bayam. Makanan-makanan yang dimakan teman kalian saat sarapan tadi pagi ada sayur buncis, sayur bayam, sayur sawi. Itu termasuk salah satu apa, anak? Iya, pintar sekali. Salah satu tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Sudah pernah memegang atau melihat tumbuhan? Pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai anak-anak yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Setelah melakukan percobaan penemuan, siswa dapat menganalisis jenis-jenis bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Kemudian setelah membaca teks, siswa dapat membuat daftar pertanyaan wawancara dengan tepat. Nah, itu nanti tujuan yang kalian pelajari, yang kalian capai hari ini nanti. Nah, tadi teman-teman sudah pada sarapan. Tadi bayam dan buncis termasuk apa? Tumbuhan. Dalam bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Akar, daun. Nah, perhatikan slide PowerPoint yang ada di depan. Nah, inilah yang bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, kemudian ada batangnya, kemudian ada daun, buah, bunga, dan biji. Nah, Bumet akan menjelaskan satu persatu dari akar dulu. Pernah melihat akar anak-anak? Perhatikan tumbuhan yang buah bawah. Nah, tumbuhan yang buah bawah kebetulan ini belum ada buahnya dan bunganya. Coba kalian sebutkan bagian-bagian yang buah tunjuk. Ini apa bagian apanya? Daun. Selain bagian ini ada bagian apa lagi dalam tumbuhan? Ada bunga, biji, dan buah. Nah, kita akan mempelajari akar terlebih dahulu. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi ada juga akar yang tumbuh itu di atas tanah. Kamu pernah melihat pohon beringin? Di sekitar batang-batangnya ada apanya itu? Ada akarnya. Jadi pada umumnya akar itu berada di dalam tanah. Tapi ada beberapa jenis tumbuhan yang akarnya di luar tanah. Setelah akar ada batang. Batangnya kok seperti itu? Batang yang awalnya kamu lihat itu seperti ini. Setelah dipotong, susunannya seperti itu. Yang pertama ada pembuluh tapis, yang kedua itu ada kambium. Nah, untuk yang kambium itu adalah khusus batang berkayu yang tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang pada umumnya berbentuk bulat panjang. Arah tumbuhnya menuju cahaya. Batang dapat tumbuh bercabang atau tidak bercabang. Selanjutnya, setelah batang ada apa? Tumbuhan yang selanjutnya ada apa, anak-anak? Daun. Daun di sini ada dua jenis, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Yang daun lengkap itu terdiri dari helai daun, kemudian tangkai daun dan pelepah daun. Contohnya seperti daun pisang. Itu ada pelepahnya yang agak legok itu. Kemudian daun yang tidak lengkap hanya terdiri dari helai daun dan tangkai daun saja. Nah, coba perhatikan daun yang gue bawa. Ini tergolong jenis daun lengkap atau tidak lengkap? Pintar. Kenapa kok tidak lengkap? Karena tidak ada apanya? Pelepah daunnya. Tidak ada pelepah daunnya. Pintar sekali. Ini kebetulan yang gue bawa ini contoh daun yang tidak lengkap. Hanya ada helai daun dan tangkai daunnya. Tidak ada pelepahnya. Lanjut bagian yang selanjutnya, yaitu ada bunga. Bunga merupakan bagian yang menarik pada tumbuhan. Bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Bunga terdiri dari mahkota,
Kemudian ada benang sari yang warnanya kuning, putih, merah yang atasnya. Kemudian kelopak. Nah, kelopak ini yang warnanya sama dengan tangkainya. Kelopak ini fungsinya melindungi bunga saat dia masih pucuk. Bunga itu sebelum mekar itu pucuk dulu. Nah, kemudian kelopak tadi melindungi bunga yang masih pucuk. Kemudian bagian yang selanjutnya ada tangkai bunga. Paham? Yang selanjutnya ada buah. Siapa yang suka makan buah? Biasanya bagian buah yang dimakan apanya? Apakah kulitnya? Apakah dagingnya? Apakah bijinya? Daging buah ya. Bagian-bagian buah itu ada 3 bagian. Yaitu yang pertama ada kulit buah. Fungsi kulit. Kemudian yang terakhir ada biji. Biji fungsinya untuk bakal tumbuhan baru. Dibedakan menjadi 2, monokotil dan dikotil. Monokotil. Nah, dilihat. Masih semangat? Masih. Anak-anak, ini warna apa? Apa Mas Kevin? Kuning. Nah, konsentrasi. Ini tulisannya kuning, tapi warnanya biru. Lagi ya. Konsentrasi. Oh, ini warna yang punya terang, Bu. Coba sebentar. Warna apa, anak? Ini warna hitam. Nah, kok sekali lagi konsentrasi. Ini warna apa? Hijau. Nah, sudah konsentrasi. Tepuk semangat. Nanti Bu Hoir akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti kita akan berkelompok mencari penemuan baru. Kelompoknya memasukkan. Nanti kita akan belajar di luar. Jadi nanti Bu Hoir kasih undian. Setelah gue bagi kelompok, gue kasih undian. Nanti kalian silahkan cari tumbuhan di dekat atau di sekitar madrasah kita. Nanti Bu Hoir akan bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti ada yang mencari jenis-jenis akar. Kemudian ada yang mencari jenis-jenis batang. Ada yang mencari jenis-jenis daun. Dan ada yang mencari jenis-jenis bunga. Bunga. Paham? Nah, Bu Hoir bagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompoknya masing-masing? Sudah. Coba perwakilan kelompok 1 maju, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 maju satu-satu. Perwakilannya saja satu. Ayo siapa? Perwakilan anak kelompok? Mas Ari perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Mas Azam? 2. Mas Kevin? Mbak Nia? 4. Nah, silahkan kalian ambil 1 kertas yang ada di tangan Bu Hoir. Ini menentukan tugas kalian mencari jenis-jenis apa. Paham? Dimulai dari kelompok 1. Silahkan ambil 1. Bukanya nanti. Silahkan ambil 1. Ayo, duduk dulu di sini dulu. Masih di sini. Pada kehitungan ketiga, silahkan dibuka. 1, 2, 3. Buka. Dari Mas Ali. Dapat apa? Daun. Mas akar. Kevin? Batang. Nah, jadi nanti kelompok 1 sesuai instruksinya. Berarti mencari jenis-jenis. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan keluar di samping madrasah kalian. Carilah jenis-jenis tadi yang dapat akar, batang, daun, dan bunga. Nah, ini nanti sudah kan kelompoknya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Nah, silahkan mencari dari sekitar sini dulu. 3.
ini rumput. Sudah dapatkah yang kalian inginkan? Sudah diangkat semua? Nah, sekarang masuk kelas, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing? Sudah. Disiapkan buku temanya? Nah, nanti silahkan dibuka halaman 20. Di situ ada bagian-bagian dari tubuhnya. Nanti silahkan diskusi sama temannya. Nanti gue akan bagi LKPD. Kalian nanti misalnya yang kelompok bunga. Nah, kelompok bunga ini nanti dituliskan nama kelompoknya. Kemudian gambar bunganya. Itu jenis bunga yang apa dan apa. Kemudian kasih ciri-ciri. Kemudian tuliskan fungsi bunga secara keseluruhan. Paham? Nanti yang akar, daun maupun batang juga seperti itu. Paham? Kelompok bunga mana? Katakan kelompok bunga. Nah, ini nanti dituliskan di sini, diskusikan bersama kelompoknya. Kelompok daun, kelompok batang, dan yang terakhir kelompok akar. Silahkan. Nah, silahkan diskusikan. Ini dia contoh-contoh dari jenis-jenis daunnya. Nanti kamu uraikan. Ini termasuk ke jenis daun yang mana? Dipaskan sama keterangan yang ada di sini. Diskusikan sama kelompok kalian. Paham? Diskusikan. Nah, ini kan ada bagian-bagian bunga. Kamu amati satu persatu. Ini termasuk ke bunga yang mana? Lengkap atau tidak lengkap? Paham? Ya, sudah selesai semua berdiskusinya anak-anak? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penemuan dan diskusinya. Bu Hair harapkan kelompok lain juga menyimak. Karena dalam kegiatan diskusi ini, Bu Hair ambil nilai sikap dan keterampilan kalian. Bisa dipahami? Ya, silakan Mas Ali presentasikan hasil diskusinya. Jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Daun menyirip. Terdapat garis-garis struktur tulang seperti sirip ikan. Contoh, daun jambu, daun rambutan, dan daun mangga. Ciri daun memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Mempunyai satu tulang di tengah yang besar dan membujur. Contoh, daun pandan, daun jagung, daun padi, daun debu. 3. Daun menjari. Ciri daun, bentuk tulang daunnya seperti jari manusia. Contohnya, daun singkong dan daun pepaya. 4. Daun melengkung. Ciri daun, tulang daunnya berbentuk seperti garis-garis lengkung. Contohnya daun sirih. Jenis daun berdasarkan helainya. 1. Daun tunggal. Ciri daun, dalam satu tangkai hanya ada satu helai daun. Contohnya daun rambutan, daun durian. 2. Daun menjenguk. Dalam satu tangkai ada beberapa helai daun. Contohnya daun petai. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Sudah presentasikan kelompoknya dengan bagus sekali. Ada siapa yang mau bertanya? Oh, oke, Dania, silakan. Apa pertanyaannya? Jenis daun yang melengkung selain sirih. Oh ya, ada kelompok Mbak Nia bertanya, contoh daun yang tulangnya melengkung, tapi contohnya selain sirih. Tadi kan kelompok 1 bawa contohnya sirih, adakah contoh lain selain sirih? Ada. Apa? Daun eceng gondok. Oh ya, daun eceng gondok. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 1 silahkan boleh duduk kembali. Disusul oleh kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2. Kami akan mempresentasikan jenis-jenis akar. Presentasi yang terakhir yaitu kelompoknya bunga, kelompok 4. Silahkan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan jenis bunga. Nama jenis bunga, bunga lengkap atau sempurna. Ciri bunga memiliki semua bagian-bagian bunga dan memiliki 2 alat perkembangbiakan. Nah, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok bunga? Ya, Mas Ali mau tanya apa? Pertanyaan dari kelompoknya Mas Ali. Bunga mawar termasuk bunga yang lengkap karena memiliki benang sari dan putih. Bisa dipahami? Di aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, setelah berdiskusi, materi yang selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang wawancara. Wawancara itu apakah yang masih ingat? Wawancara itu kegiatan yang menemukan informasi atau menggali informasi yang pertanyaannya kita ajukan kepada narasumber. Narasumber itu orang yang diwawancarai atau orang yang memiliki informasi tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini nanti anak-anak membuat daftar pertanyaan wawancara. Bagaimana cara membuatnya? Daftar pertanyaan wawancara itu memuat 5W dan 1H. Ini sudah kemarin, kemudian hanya mengulas. Ada siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, kemudian anak-anak silakan baca secara mandiri teks yang ada di layar slide PowerPoint. Silakan dibaca terlebih dahulu. Dibaca dalam hati. Sudah membacanya? Sekarang kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di teks ini. Silahkan tulis di buku tulis kalian. Tulislah pertanyaan atau buatlah pertanyaan wawancara yang jawabannya ada di teks bacaan. Tadi yang memuat 5W 1H. Silahkan ditulis, gue kasih waktu. Semua? Yuk, mari silahkan dikumpulkan. Nanti mulai koreksi. Yuk, soal evaluasi. Gimana nanti nilai evaluasi gue ambil sebagai nilai pengetahuan kalian. Silahkan dikerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Tidak boleh mencontek temannya. Bisa dipahami? Silahkan jangan lupa dikasih nama. Yang sudah mendapat soal lembar evaluasi bisa langsung dikerjakan.
Sudah selesai semua anak-anak soal kelasnya? Nah, silakan kumpulkan ke depan. Nanti Bu Hoir koreksi. Bagi nilai-nilainya yang di bawah KKN nanti ada tugas remedial. Gue sudah mengoreksi nilai hasil evaluasi kalian. Bagi yang namanya gue sebut, nanti ada tugas tambahan. Silahkan kerjakan LKS halaman 15. Kerjakan di buku tulis. Yang mengulanginya atau nilainya di bawah KKN ada Mas Iko dan Mbak Zahra. Dan ada bunga. Bunga dibedakan menjadi dua jenis. Apa dan apa, Mbak Janata? Coba. Iya, betul sekali. Ada bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Ya, Nana, daun berdasarkan tulangnya itu ada daun dengan tulang menyirip, sejajar, menjari, dan melengkung. Kemudian kita sudah kemudian akar berdasarkan jenisnya akar dibedakan menjadi berapa? 2. Akar dan apa? Katukan dan akar serabut. Betul sekali. Kemudian kita tadi sudah belajar bahasa Indonesia. Dalam membuat daftar pertanyaan wawancara itu memuat apa saja? 5W dan 1H. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mempelajari cara merawat tumbuhan. Akan memberikan apresiasi buat kalian yang tadi nilainya bagus dan sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, gue akan kasih bintang yang Bu Hoir sebut namanya. Silahkan maju. Bintang ini yang mewakili kalian karena kalian sudah belajar dengan baik. Yang pertama ada Mas Ali. Dan Mbak Nia dan Mbak Kesha. Yang belum dapat reward dari Bu Hoir jangan berkecil hati, tetap semangat belajarnya. Tetap semangat. Oh, untuk mengetahui semangatnya coba 1 kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, cukup sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker dan jaga jarak. Dan sering-seringlah untuk cuci tangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Sudah siap?